Ini sebenarnya kalian sudah pernah pelajari sebelumnya, udah banyak pasti ya. Jenis-jenis bilangan. Raffi udah pelajarin di kelas 1 SMP, 2 SMP, Praska, 1 SMP, sekarang udah kelas 2 SMP kan. Tapi kita hanya kayak mengulangi kembali supaya tidak lupa, supaya selalu ingat ya. Tipe bilangan. Apa yang paling ada di kepala kalian pada saat kita sebut bilangan? Bilangan apa? Bilangan bulat. Oke? Itu biasa orang sebut natural number. Bilangan bulat. Maksudnya nggak ada komanya di belakang. Bilangan natural 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya nggak? Ya. Tapi bilangan natural juga ternyata ada yang sifatnya odd atau ganjil, ada yang sifatnya even atau genap. Masih ingat kan? Kalau yang ganjil dan seterusnya. Kalau genap yang bisa dibagi 2 dan seterusnya. Ada lagi bilangan lain jenisnya, masih ingat gak kalau kita sebut dengan bilangan prima? Masih ingat bilangan prima? Raska, apa itu bilangan prima? Prime number. Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Tidak ada faktor lainnya yang bisa membagi bilangan itu, benar ya? Satu tidak boleh, ya. Jadi bilangan selain satu, lebih besar dari satu, yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan satu. Misalnya 2, 3, kalau 4 prime nggak? Bukan. Bukan, karena bisa dibagi 2. Kalau 5 prime, 7 prime, 9 Enggak, bisa dibagi 3. 11, 13. Oke? Tugas kalian nanti menulis 100 bilangan prime yang pertama. Ya? Itu sebagai PR. Tuh. Prime. Ya? Prime 100. Oke? Sekarang selain bilangan prime, ada bilangan apa lagi yang kalian ingat so far? Desimal yang kita pelajarin sebelumnya. Oke? Bilangan yang ada fraksi di belakang koma. Oke? Misalnya 3,125, 5,20. Ini sama bisa ditulis juga secara fraction. Misalnya ini 3, 1/8. Ini 5, 1/5. Dan seterusnya. PR kalian sebelumnya apa soal fraction? Sama desimal? Menulis fraction 1/2 sampai 1/20 dan diingat, ya. Karena kalau kalian tidak ingat 1/2 sampai 1/20, banyak soal-soal kalian nggak bisa kerjain. Yang terakhir, bilangan yang ada arahnya, directed. Nah, apa itu bilangan yang ada arahnya? Yang ada tanda plus atau negatif, bilangan positif atau bilangan negatif. Misalnya 1 minus 1, 5 minus 5 dan seterusnya. Kalau ada tanda minus di sini, itu adalah bilangan yang directed. Atau directed itu artinya ada arahnya ke negatif, berlawanan dengan positif. Oke? Jadi kalau digambarkan di sini garis yang menunjukkan bilangan, di sini 0, 1, 2 sampai seterusnya. Di sini minus 1, minus 2, minus 3. Arah negatif ke sini, arah positif ke sini. Oke?
Selain ini kalian juga udah pelajarin sebelumnya tentang bilangan berpangkat, oke, power and root. Kita udah pelajarin power n and root 2 atau 3. Ini hanya mengingatkan aja tipe-tipe angka yang akan kalian berurusan selama SMP. Nanti waktu SMA ada juga bilangan yang namanya bilangan imajiner, bilangan kompleks, ya. Kalian belum pelajarin, tapi untuk sekarang kalian akan pelajarin semua tipe bilangan ini. Apa yang harus dilatih supaya waktu menghitung ada soal kalian bisa sangat cepat? Ada beberapa hal yang harus kamu ingat dengan cepat. Pertama, prime number, ya. Sering sekali keluar prime number. Misalnya kamu dikasih angka besar, 43 is prime or not? Hah? Prime apa enggak? 49. 43 Iya. prime, ya. 41 prime or not? Nah, kalau kalian nggak bisa menjawab cepat, artinya belum cukup latihannya. Itu sama dengan orang memanah. Kalau nggak memanah setiap hari, itu nggak tepat. Oke? Jadi harus latihan rasanya merapinya, ya. Yang harus kalian latihan minggu depan, prime number tulis. At least yang 100 pertama kamu tahu prime numbernya. Di internet banyak kok, ya. Fraction sama desimal masih ada tabelnya kan? 1/2, 0,5, 1/3, 0,33 dan seterusnya sampai 1/20, ya. Dan yang terakhir adalah pelajaran terakhir yang minggu lalu mengenai pangkat dan akar. Oke? Kalau itu selesai, kita tutup pelajaran mengenai type of numbers. Ini hanya untuk mengingat kembali.